Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji, jumpa lagi dengan RI Kings Park Nusantara Channel. Sebilah keris yang sangat fenomenal dan bahkan menjadi ikonik bagi para kolektor keris kuno akan kita bahas saat ini. Keris pada masa kerajaan di Jawa terutama menduduki posisi yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Hanya petinggi kerajaan atau kerabat kerajaan yang diperbolehkan memiliki keris pada saat itu. Tidak sembarang orang, apalagi rakyat jelata, sama sekali tidak diizinkan untuk memiliki keris. Oleh karena itu, keberadaan keris-keris keraton pada masa-masa kerajaan besar seperti Majapahit menjadi sangat langka pada saat ini. Karena kelangkaannya, maka memiliki keris dari suatu era kerajaan besar seperti Majapahit adalah suatu kebanggaan, bahkan prestis sendiri bagi seorang kolektor jika memiliki keris dari Tangguh Majapahit. Bahkan di kalangan beberapa kolektor ada suatu pendapat bahwa belum sah menjadi kolektor pusaka kuno jika belum memiliki keris Tangguh Majapahit. Pendapat itulah alasan mengapa Tangguh Majapahit itu menjadi ikonik bagi para kolektor. Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji, di hadapan saya sekarang ada sebilah keris lengkap sandangannya yang menurut perkiraan senior ini adalah salah satu keris dengan estimasi Tangguh Majapahit. Ini bukan jenis keris normal, tapi ini adalah keris spesial yang biasa dipakai oleh para perempuan. Maka jika betul ini perkiraannya adalah Tangguh Majapahit, maka kemungkinan besar keris ini adalah ageman dari Putri Majapahit atau pusaka dari seorang Putri Majapahit. Kita akan lihat detailnya, terutama kita awali dengan sandangannya. Warangka keris disandangi dengan hiasan pendok perak jenis pendok buton, gayanya dengan cukitan atau ukiran lung budo. Pada warangkanya menggunakan bahan kayu kantil dan pada dedernya menggunakan kayu kemuning bang atau kemuning merah hati. Aksesoris lainnya yaitu mendak menggunakan model merica. Sedulur Pak Kris dan Tosan Haji, kita akan lihat bagaimana bilah keris ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebilah keris lurus dengan besi yang kehitaman, hitam seperti ada aura biru atau abu-abu ini. Ricikannya sangat sederhana, hanya gandik lugas. Kemudian di sini ada pejetan yang sangat dangkal. Di bagian belakang tidak ada apa-apa, dan di gonjonya menyatu dengan bilah, bukan gonjo susulan
Artinya ini adalah gonjo iras. Mungil sederhana tapi kesan kokoh karena besinya menampilkan suatu kesan yang prigel, padat. Kita akan bahas ricikan selain ricikan, yaitu adanya pamor. Pamornya irit sekali, hanya ada di bagian sor-soran. Pola pamornya membentuk apa yang dinamakan sebagai pamor tunggak semi. Jadi tunggak semi itu sebenarnya ada dua pola. Yang satu biasanya ini adalah seperti junjung derajat atau bawang sebungkul ya, semacam ini bentuknya. Kemudian di atasnya itu ada pola yang lain, bertumpuk kesannya, makanya itu disebut sebagai tunggak semi atau nunggak semi. Tunggak semi tentang kerejekian, dan dapur dari keris ini adalah brojol. Kita akan membahas selain dari ricikan dan pamornya, itu adalah tentang ukuran dari bilah keris ini. Panjangnya ini 28 cm. Keris normal panjangnya antara di atas 28 cm sampai dengan 38 cm. Di bawah 15 cm biasanya kategorinya adalah jimatan. Maksimal 28 cm artinya ini adalah kategori patrem, keris patrem atau disebut patrem saja. Patrem adalah keris yang biasa dikenakan oleh perempuan jika itu pada masa kerajaan. Artinya adalah seorang perempuan dalam lingkup anggota kerajaan. Karena pada waktu itu sudah saya sampaikan bahwa tidak sembarang orang yang boleh memiliki keris, hanya terbatas di kalangan keraton. Jadi maka jika ini betul tangguhnya adalah tangguh Majapahit, maka norma yang berlaku pada saat itu, patrem ini adalah ageman dari seorang putri di lingkungan keraton. Apapun ceritanya, ini adalah ikonik bagi para kolektor. Tangguh keris tangguh Majapahit, ageman putri keraton, atau ageman atau pusaka putri Majapahit. Demikianlah sedulur Pak Kris Danto Santaji presentasi saya kali ini. Semoga menambah informasi tentang seluk-beluk dunia perkerisan Nusantara, khususnya di Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam budaya, salam Tosanaji Indonesia.